Warta Jemaat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat. Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat terhadap Warta Jemaat Minggu tanggal 17 April 2022. Disampaikan kepada Jemaat beberapa hal sebagai berikut. 1. Ibadah syukur Paskah akan berlangsung pada hari Senin 18 April 2022 jam 9 WIB bertempat di gedung gereja Ebenezer Fakfak. Mohon kehadiran umat dalam ibadah dimaksud. 2. Diinformasikan kepada ibu-ibu perwata bahwa ibadah perwata dilaksanakan pada hari Selasa jam 5 sore bertempat di keluarga Ibu Rati Rumte, alamat Ruang Serbaguna. Mohon kehadiran ibu-ibu dengan memakai kebaya. 3. Ibadah minggu pagi ini jam 5 WIB dipimpin oleh Pendeta B.A. Lewir MTH dengan menggunakan liturgi ibadah Paskah. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Paskah dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat. Panggilan beribadah. Agung dan mulialah karya kasih Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, yang telah memperkenankan kita untuk masuk ke dalam pengharapan sejati melalui kematian dan kebangkitannya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ibadah perayaan Paskah yang kami laksanakan di saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Selamat Hari Paskah, Kristus sudah bangkit. Tetapi
Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 20, demikian nats pembimbing kita. Kristus bangkit, haleluya, bumi surga bergema, haleluya, pembalasan bersyukur, haleluya. Persilakan duduk. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dia yang bangkit dari antara orang mati telah beri kita kemenangan. Amin.
Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Engkau meluputkan kakiku dari padang tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Jemaat, dalam ibadah Paskah Kristus kali ini kita akan membaca firman. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Ya Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut, tolonglah kami, berilah kami hikmat agar ketika kami membaca firman-Mu, kami beroleh pengertian baru dan dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 dan Roma pasal 6 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus
dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Pembacaan yang kedua, Roma pasal 6, ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Paskah berasal dari istilah Ibrani Pesah yang berarti melewati. Paskah dalam konteks perjanjian lama adalah perayaan orang-orang Israel mengenang kembali pembebasan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Karena saat itu darah anak domba dioleskan di ambang pintu orang-orang Ibrani sebagai tanda supaya saat ketika malaikat pencabut nyawa itu melewati rumah mereka, mereka bebas dari penghukuman. Itulah ke-10, yaitu hukuman Allah kepada orang Mesir dan Firaun, kematian anak-anak sulung. Paskah dalam perspektif atau pandangan teologis perjanjian baru adalah perayaan tentang pengorbanan anak domba Allah yang membebaskan umatnya dari ikatan atau belenggu dosa. Pertanyaannya ialah,
Kalau begitu bagaimana kronologis atau proses kebangkitan itu terjadi dalam catatan Injil bacaan kita kali ini, Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12, dan bagaimana perspektif atau pandangan teologis Rasul Paulus tentang kematian dan kebangkitan Kristus seperti tercatat dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-11. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada teks pilihan pertama Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 adalah narasi atau cerita sederhana tentang betapa kagetnya perempuan-perempuan kemudian para murid Yesus bahwa jenazah guru mereka hilang dari makam keluarga Yusuf Arimatea. Karena sebenarnya perempuan-perempuan itu memiliki kerinduan kuat untuk merempahi jenazah Yesus guru mereka di pagi hari pertama pada minggu itu. Tetapi waktu sampai di tempat makam keluarga Yusuf Arimatea, batu sudah terguling. Dan betapa mereka terkejut, jenazah sang guru mereka itu sudah tidak ada. Saat mereka terdiam, malaikat Tuhan datang dan menyampaikan pertama pertanyaan, mengapa kalian mencari? Dan jawabannya, dia sudah bangkit. Dalam kecemasan itu, para perempuan yang dipilih Allah untuk pertama kali juga menyaksikan kekuatan kuasa Allah itu mengalahkan maut, menyampaikan kabar itu kepada murid yang lain. Dan karena itu Petrus buru-buru tidak percaya, menganggap bahwa ini berita hoax, ini berita tidak benar, ini kabar omong kosong. Itulah kemanusiaan Petrus. Dia juga lupa bahwa gurunya Yesus pernah berkata akan mati, tetapi hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Lebih unik ialah Rasul Paulus berusaha mengambil benang merah tentang posisi orang percaya terhadap peristiwa akbar atau besar ini, kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa Paulus dalam pandangannya pada surat tulisan kepada jemaat di kota Roma memberikan penegasan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus sudah dimatikan dosanya bersama-sama dengan kematian Kristus. Atau secara sederhana bisa dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang percaya sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi saat Kristus dibangkitkan oleh Allah Bapanya, sesungguhnya ada kesempatan, ada ruang waktu yang baru. Orang-orang percaya itu menikmati kemenangan iman dan kehidupan baru di dalam Kristus, yang sudah menang atas kuasa dosa dan maut dan memberi kemungkinan baru untuk setiap orang yang percaya menikmati pembaruan hidup karena iman dan percayanya, karena kemenangan iman yang Allah karuniakan dan anugerahkan kepadanya. Karena itu sebenarnya Paskah punya beberapa
makna-makna sederhana menurut perspektif atau pandangan banyak ahli, banyak pikiran termasuk kita. Dan saya mencatat beberapa pemaknaan dari peristiwa kebangkitan Yesus itu. Pertama, dengan kebangkitan Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya itu bebas dari dosa. Mengapa? Karena dosa dan kesalahannya itu sudah dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus, supaya sama seperti dengan Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, itulah orang percaya bebas dari kesalahan dan dosa, dan bisa menikmati kehidupan baru. Mengapa mereka bebas? Karena alasan atau pemaknaan kedua. Mereka sudah ditahirkan, disucikan dengan darah anak tunggal Allah, darah anak domba Allah, supaya mereka bersih dan layak di hadapan Allah. Setelah mereka memperoleh pendamaian dengan pengorbanan anak domba Allah itu. Tetapi tidak berhenti di situ. Tidak hanya bebas dari perbudakan dosa, tidak hanya disucikan oleh darah Kristus. Yang paling penting, mereka disatukan untuk memuliakan Allah. Mengapa? Allah sadar sungguh bahwa umatnya berasal dari berbagai latar belakang atau background kehidupan. Berbagai macam pandangan, pikiran, berbagai macam fungsi dan peran, tugas dan tanggung jawab. Dalam perbedaan-perbedaan itulah mereka disatukan dengan kemenangan Allah di dalam Yesus terhadap kepada dosa dan maut. Hidup mereka yang disatukan itu diperbaharui atau dibarui oleh Allah sendiri. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia memberi tema sentral perayaan Paskah tahun ini, tak terpisahkan dari kasih Allah. Kita secara matematis menghitung bahwa tahun ini adalah tahun ketiga kita merayakan Paskah masih dalam pengaruh atau suasana COVID-19 atau COVID-19. Tetapi lihatlah betapa banyak keterbatasan yang mesti kita penuhi atau bahkan yang harus membatasi gerak-gerik kita, termasuk gerak-gerik pelayanan pada waktu dan kesempatan tertentu. Tetapi kasih Allah tidak pernah terbatas untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara, juga kepada saya dan kepada siapapun yang menyatakan kredo imannya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Artinya apa? Kasih Allah atau tak terpisahkan dari kasih Allah ini ingin memberi penegasan bahwa kasih Allah itu selalu ada untuk kita. Anytime, every day. Setiap kesempatan, setiap hari, setiap waktu. Bahwa tidak pernah berubah. Kasih Allah yang lalu, hari ini, dan besok adalah kasih Allah yang sama sumbernya dari Yesus yang telah berkorban, mati, tetapi bangkit dan memberikan kemenangan iman bagi kita. Karena Yesus Tuhan kita sama baik hari kemarin, hari ini, maupun hari yang akan datang. Kedua, kasih Allah itu memberi waktu dan ruang bagi kita mengintrospeksi diri, supaya kasih itu tidak hanya untuk kita miliki sendiri, tetapi kita bisa sebarkan kepada orang lain lewat fungsi peran,
tugas dan tanggung jawab kita. Karena kasih Allah yang universal itu bukan supaya kita saja yang mengalami dan mengalami keselamatannya, tetapi juga kabar keselamatan itu pun dapat kita nyatakan bagi orang lain dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri menyambut pemberitaan firman ini dengan mengaku iman percaya kepada Allah, dengan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anugerah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kejaman, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saat kami memperoleh kemenangan iman melalui peristiwa Paskah tahun ini, kami bersuka cita meskipun kami akui kami ada dalam kondisi yang letih karena kegembiraan iman kami nyatakan sepanjang malam hingga subuh ini. Itulah cara kami Tuhan merespons perkara besar yang Tuhan buat bagi kami sebagai umat milik. Terima kasih Tuhan. Fajar Paskah ini memberi penegasan bahwa kami menang bersama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Fajar Paskah kemenangan Kristus ini juga menegaskan bahwa ketakutan dan kekhawatiran kami dikalahkan dengan kuasa Allah yang sudah membangkitkan Tuhan kami dari antara orang mati dan memberi kemenangan hidup bagi kami. Karena itu beri hikmat bagi kami umat-Mu untuk bisa benar-benar menjalani hidup baru bersama Tuhan. Menanggalkan, membuang jauh-jauh segala sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan bersama Tuhan kami hidup baru, hidup yang semakin berkenan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Hidup yang juga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama, bagi kemuliaan nama-Mu.
Karena itu Tuhan, tolong kami dalam memenuhi setiap panggilan kehidupan kami, teristimewa tugas, kerja dan usaha kami. Kuasa-Mu memberdayakan kami memperlabakan talenta yang Tuhan anugerahkan, supaya hidup kami penuh berkat Allah, rezeki melimpah, dan kami bisa menjadi saluran berkat-berkat-Mu bagi banyak orang. Terima kasih, berkati kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, saudara kami. Hikmat kebijaksanaan Tuhan karuniakan kami memenuhi semua fungsi peran kami. Anak-anak kami bertumbuh sehat, memenuhi kewajiban studi belajar, meraih cita-cita masa depan sebagai generasi yang berhasil berguna. Terima kasih Tuhan Yesus. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, juga mereka yang masih lemah dan sakit, Tuhan beri kekuatan di usia senja, tetap kuat, sehat, umur panjang. Opa Oma Taruma Sele Bapa Wem Tala, Oma Risa Masu, Oma Yoto Isuta, Oma Eci Mou, Bapa Tomi Hatalemuyan, Oma Yota Halele Bapa Siahaya, dan semua orang tua lanjut usia. Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Ibu Teda Ubra, anak Renrat Rumatora, Bapa Mama Rumatora, Oma Dikto Isuta, juga mereka yang masih lemah dan sakit, Ibu Cei Sohoka, Ibu Happy Tuanahu, mereka yang tidak kami sebutkan, sembuhkan oleh biru-biru darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anugerah terbaik Tuhan karuniakan pertambahan setahun usia bagi anak, ibu, teman pelayan kami, saudara kekasih kami, anak Faril Rante Batara, juga Ibu Tineke Rosa Manuhutu, hamba-Mu Bapak Penatua Roni Matulisi, juga anak Konstansa Isoga. Kiranya di usia baru pribadi, keluarga, orang tua, saudara, mereka yang diberkati ini terus terpelihara, terlindungi, terjamin kehidupan, umur panjang, kesehatan baik, dan mereka terus memperoleh rezeki teristimewa, rezeki keselamatan ilahi. Terima kasih Tuhan. Semua jerih lelah pelayanan yang dilakukan di lingkup sinode, hamba-hamba-Mu, pimpinan gereja kami, juga pimpinan gereja di lingkup klasis, bahkan di jemaat. Tolong kami pribadi, rumah tangga kami, sebagai kawan sekerja, kami bergandengan tangan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, berkati agenda-agenda sinodal, kegiatan rapat kerja YPK di Jayapura yang akan dihadiri juga oleh para pimpinan sinode kami, termasuk yang memberi materi hamba-Mu. Tuhan berkati supaya semua proses raker YPK ini benar-benar menghasilkan kesatuan hati di antara dua gereja milik Tuhan, Gereja Kristen Injili di tanah Papua dan Gereja Protestan Indonesia di Papua, yang bergandeng tangan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Yayasan Pendidikan Kristen di tanah Papua ini. Terima kasih. Agenda yang lain di klasis, masa pekan orientasi yang akan berlangsung sesudah Paskah ini di bakal klasis Hiren Koka, juga kegiatan-kegiatan di jemaat, tahapan-tahapan pemilihan penatua diaken. Tuhan berkati semua berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami para pelayan khusus di jemaat Ebenezer Fakfak, mereka yang memberi diri dengan berbagai fungsi peran apapun sesuai kepercayaan ilahi. Kami bergandengan tangan memenuhinya. Kami diberkati menjadi saluran berkat bagi banyak orang pribadi, keluarga, maupun persekutuan pelayanan kami. Berkati kerja keras panitia hari besar gereja jemaat, dukungan warga jemaat, wadah-wadah kategorial. Semua kesatuan hati telah kami nyatakan dalam kegiatan semalam suntuk hingga ibadah fajar Paskah ini. Sempurnakanlah semuanya itu Tuhan, berkenan jadi berkat bagi kami bersama. Terima kasih, berkati badan-badan pembantu di jemaat ini, termasuk BPPG, lingkup jemaat klasis dan sinode. Mereka yang memberi diri dengan fungsi peran apapun dalam perkenaan Tuhan, mereka memenuhinya dengan segala baik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima persembahan kami termasuk syukur Paskah, persembahan persepuluhan, persembahan yang lain berguna bagi pekerjaan-pekerjaan keselamatan-Mu.
Kami yakin tingkap-tingkap langit Tuhan buka dan curahkan berkat surgawi melimpah ruah atas kehidupan kami bersama. Di dalam nama Yesus yang telah bangkit, mengalahkan maut, memberi kemenangan iman kepada kami, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dengar dan sahuti doa ini seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri, menerima pengutusan dan jaminan berkat dari Tuhan. Jemaat terkasih, Kristus telah melawan kekerasan dengan cinta, pemberontakan dengan ketaatan, keputusasaan dengan pengharapan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengikuti jejaknya dan menjadi saksi bagi dunia. Berseru, hai dunia, telah bangkit Tuhanku. Ia pun hadir selamanya, tinggal bersamamu. Hai kawanku, teruskanlah berita mulia, itu kerajaannya sekarang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah jaminan berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Atas nama seluruh perangkat pelayan kami, Jemaat GPI Ebenezer Fakfak, kami sampaikan Happy Easter, Selamat Paskah, Tuhan Yesus yang bangkit terus menyatakan kasih-Nya untuk kita bersama. Shalom. Ya. Bapak Ibu,